Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asipa Nur Fauzi. Saya dari jurusan Administrasi Negara, Fakultas FISIP. Saya di sini akan memaparkan poin yang pertama adalah sebutkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi. Dengan nilai yang memiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai warga Indonesia, kita harus bangga karena memiliki bahasa Indonesia. Sebagai wujud rasa bangga, kita harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap harinya. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial dan budayanya masing-masing dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam suatu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan penanggungan yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa ini dapat merasakan harmonis dan serasi karena di antara kita tidak lagi merasa ada persaingan dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Setiap bahasa memiliki ciri dan kekhasannya sendiri. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Inggris kamu harus mengingat bentuk perubahan verbal lampau dan saat ini, dalam bahasa Indonesia kamu bebas dari kewajiban itu. Seruan bahasa Indonesia akan dimulai ketika kita belajar membentuk kata dan maknanya. Misalnya, apa beda pertumbuhan dan penumbuhan, atau bernyanyi dan menyanyi. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Tak hanya di dalam negeri, bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari oleh banyak negara di dunia. Setidaknya ada 4 universitas besar dunia yang mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia. Yang pertama di negara Jepang, di negara Australia, di negara Ukraina, dan Korea Selatan. Mahasiswa di Australia misalnya mengatakan motivasi ingin lancar bahasa Indonesia karena tertarik dengan budaya Indonesia sekaligus ingin memperdalam pengetahuannya tentang Indonesia. Bahkan sebagian lagi menganggap belajar bahasa Indonesia akan memudahkan mereka dengan mencari pekerjaan dan relasi. Tak hanya itu, di negara Vietnam pun ternyata mengumumkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di negara itu secara resmi pada Desember 2007. Bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa keduanya dan diprioritaskan. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Ide agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN memang masih diusulkan, akan tetapi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di kawasan ASEAN memiliki peluang yang cukup besar. Syarat pertama sebuah bahasa menjadi bahasa internasional digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional. Terus keagungan budaya penuturnya dan peradabannya, kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikalnya sehingga mudah dipelajari, pemiliknya memiliki rasa percaya diri terhadap bahasanya sendiri. Syarat-syarat itu rasanya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi oleh bahasa Indonesia. Tinggal bagaimana generasi percaya diri dan bangga berbahasa Indonesia. Mari kita cintai bahasa Indonesia. Sekian pemaparan jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan dan dari poin 7 dan 8 yang saya pilih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.